Assalamualaikum Bapak Ibu calon jemaah haji. Sebelum berangkat, yuk tingkatkan kesehatan. Karena kondisi fisik harus bugar dan prima selama nanti menjalankan ibadah haji. Harus diingat, ibadah haji adalah ibadah fisik. Ayo gunakan teknologi laser bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tubuh juga menjadi lebih berenergi. Harapannya sebelum berangkat haji dan selama proses ibadah haji, kesehatan Anda tetap meningkat. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Penyumbatan jantung adalah kondisi ketika pembuluh darah koroner menyempit atau tersumbat. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, atau masalah jantung serius lainnya. Di episode Go Healthy kali ini, ada seorang pensiunan pegawai bank yang berusia 56 tahun yang masih sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya berolahraga. Dari beliau, kita bisa merefleksikan diri bahwa orang yang rutin berolahraga belum tentu aman dari masalah kesehatan. Inilah sebuah kisah dari Johnson Sitanggang. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mendengar kata serangan jantung, ini adalah sebuah kata yang menimbulkan trauma, ya. Bukan hanya buat yang terserangnya, tapi satu keluarga. Mau selamat, mau nggak selamat, tetap menimbulkan trauma. Karena sampai hari ini, serangan jantung ini masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Betul kan Mbak Preti ya? Betul sekali. Betul ya? Iya, dan organ jantung kita ini adalah organ yang bekerja paling keras. Dia tidak pernah beristirahat 1 detik pun sampai kita menutup usia. Permasalahannya adalah kasus serangan jantung saat ini menyerang orang yang lebih muda. Betul Mbak Preti, saya pun punya beberapa teman yang terkena serangan jantung pada saat olahraga. Padahal pembelaannya adalah, kan aku olahraga, kok kena serangan jantung? Gitu loh Mbak Anita. Orang untuk berolahraga perlu syarat-syarat termasuk jantung yang sehat. Makanya sebelum mulai olahraga sebenarnya idealnya harus melakukan PPE, Pre-Participation Examination atau pemeriksaan sebelum memulai latihan. Tujuannya untuk mengecek apakah jantung Anda dalam keadaan yang prima untuk melakukan semua intensitas, paru-parunya juga dicek dan otot-ototnya. Begitu pula orang yang sudah rutin berolahraga, tetap ya perlu rutin periksakan kesehatan jantung Anda ke dokter. Ini seperti kasus yang dialami oleh Pak Johnson Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Johnson Sitanggang, usia 56 tahun. Sekarang saya pensiunan dari Bank Bumiarta tahun 2023. Sekarang kegiatannya ya paling nge-gym, jalan-jalan ke sana, jalan ke sini gitu. Kebetulan saya ada kos-kosan, jadi saya kadang-kadang keliling lihat kosan gitu. Anak saya ada 2, yang satu umur 28, cowok, udah menikah, punya cucu 1 ya. Anak kedua umur 22 tahun, semester 6, besok mau wisuda. Istri sekarang masih kerja di rumah sakit RSUD sebagai bidan. Pak Johnson sekarang usianya 56 tahun. Tapi terkena serangan jantungnya 12 tahun yang lalu, artinya masih usia
40 tahunan, masih muda tuh. Betul, masih muda. Sesuaikan dengan yang tadi saya jelaskan pemirsa di rumah. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu biasanya pasien serangan jantung usianya 40-an akhir. Iya. Tapi semakin ke sini masuk mulai 40-an awal. Jangan sampai 5 tahun ke depan masuk ke era 30-an Aduh, akhir. ngeri. Nanti lama-lama makin muda loh pasien-pasien serangan jantung. Kemungkinan itu ya bisa salah makan ya, makannya itu nggak pilih-pilih gitu. Mungkin sebenarnya kita udah ada asam urat sih, tapi makannya nggak dijaga. Apa aja mungkin dimakan ya. Contohnya kayak yang bersantan gitu ya. Makanannya juga yang selalu mengandung asam urat tinggi. Kena asam urat itu di umur 37 tahun. Waktu itu kita belum tahu bahwa kita asam urat. Sakit kaki disangkain itu kayak keseleo. Akhirnya kita bawa ke tukang urut gitu ya. Ternyata memang harus dicek ke dokter. Setelah dicek ke dokter itu ya tinggi sekali. Yang kaya sampai waktu itu masih pertama-tama ya, angka 12 sampai 13 gitu. Oke, baru satu ketahuan nih penyebabnya. Asam urat yang tinggi. Sekarang saya mau nanya sama pemirsa. Siapa yang asam uratnya tinggi juga? Ayo angkat tangan. Pasti banyak tuh. Banyak ternyata. Dan tadi Pak Johnson sempat mengatakan beliau mengalami salah makan. Padahal sebenarnya salah makan 1-2 hari tentunya nggak langsung ujuk-ujuk menjadi serangan jantung. Tapi pola makan yang salah yang dipertahankan terus-menerus. Tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Itulah yang mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Nah, asam urat ini termasuk salah satu penyebab darah menjadi kental pemirsa. Saat darah kental tentunya dia akan menyumbat pembuluh darah tersebut, meningkatkan ketebalan dindingnya sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Kalau yang ke jantung nggak lancar, jadilah serangan jantung. Banyak yang mengira bahwa asam urat ini hanya penyebab radang-radang sendi. Sakit di sendi? Iya. Kok ke jantung kayaknya jauh deh gitu. Nah. Mungkin anggapannya begitu ya Mbak Preti ya? Padahal dampak dari asam urat tinggi ini berkepanjangan. Bisa mengakibatkan pembuluh darah Anda menjadi lebih menyempit. Makanya pasien dengan asam urat tinggi lebih beresiko mengalami komplikasi. Jadi buat Anda yang punya asam urat yang tinggi, hati-hati. Yang terjadi kepada Pak Johnson bisa terjadi kepada Anda. Ya sekali lagi, banyak kasus kan mereka terkena serangan jantung pada saat olahraga. 2013 saya kena serangan jantung. Waktu itu kita main bulu tangkis. Pas saya lagi jatah saya main itu, disitulah saya diserang. Udah ngos-ngosan tapi tetap aja main kan. Karena nggak ada kepikiran untuk yang jantung gitu. Pikiran kita itu paling capek doang kali ya, apa gimana gitu. Setelah di rumah itu, saya ya udah gitu kan, udah istri udah bilang ini apa namanya tuh jantung nih gitu kan, dia nggak ngerti kan. Akhirnya saya ke rumah sakit, setelah itu itulah dapat kateter namanya ya, diperiksa. Harus di ini apa namanya itu, harus di ring atau udah penyumbatan udah banyak gitu. Ya yang pasti rasa takut ya, was-was kan. Pikirannya udah kemana-mana lah ya. Saya kan langsung pusat nih, dokternya nenangin gitu, ditepuk-tepuk lah dadanya, tenang banyak begitu. Tapi kamu jangan ketakutan katanya gitu. Tapi kalau kamu nggak di ring, kita nggak tahu dampaknya apa gitu. Tenang aja, banyak kok di ring aktivitas biasa gitu. Ya udah akhirnya setelah disepakatlah bahwa kita hari haknya di itu kan, di ring. Kejadian serangan jantung di lapangan olahraga ini bukan sedikit. Banyak pasti terjadi di lapangan. Hati-hati, jantung perlu diperiksa dulu apakah ada penyumbatan. Karena pada saat olahraga ini tentunya kebutuhan suplai oksigen ke otot yang sedang bekerja ini bertambah. Juga ke otot-otot jantung. Untuk pemirsa di rumah yang nggak kebayang penyempitan pembuluh darah seperti apa, kita sama-sama lihat ilustrasinya berikut ini. Jadi jantung kita ini bekerja dengan keras. Dia membutuhkan aliran darah yang dialirkan melalui pembuluh darah koroner. Tapi sayangnya karena pengentalan darah, gaya hidup tidak sehat, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau tensi tinggi, seringkali mengakibatkan penyempitan pembuluh darah seperti gambaran berikut. Inilah mengapa banyak sekali kasus-kasus serangan jantung, terutama saat berolahraga. Dan seperti bisa kita lihat ya di sini, salah satu gejala yang paling sering dirasakan tiba-tiba ngos-ngosan, sesak berlebihan dan nyeri dada. Ingat ya, segera ke rumah sakit. Setiap detik begitu berharga. Kalau dari dokter menganjurkan pasang ring, ikutin anjurannya. Setelah pasang ring pemirsa, artinya pembuluh darah jantungnya sudah terbuka kembali. Bukan berarti dia seenaknya ya. Pola hidup mesti diubah menjadi lebih baik. Makanan nggak boleh sembarangan lagi, mesti dijaga. Istirahat cukup, olahraga teratur, dan manajemen stres.
Dan juga pemirsa bisa menambahkan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan jantung Anda. Dulu itu kan pas nonton TV tuh, nggak salah di Metro TV di mana lah gitu ya. Pas kita lihat iklannya, kita lihat spesifiknya kok semua kok bisa bantu saya nih gitu. Akhirnya kita beli. Energi yang meningkat, seseorang menjadi lebih bugar, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan lemak darah ini menjadi lebih terkendali. Dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian juga dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Karena dengan penggunaan teknologi laser bisa membuat kualitas darah menjadi baik, pembuluh darah juga makin baik. Itulah kelebihan daripada teknologi laser dengan 3 sinar ya, yang bisa membantu kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan kualitas tidur dan juga rasa bahagia kita. Ambil tindakan sekarang, pakai teknologi lasernya untuk kesehatan Anda. Jadi dari sekarang jaga pola hidup yang sehat dan jangan lupa masukkan teknologi dalam kehidupan kita. Teknologi laser namanya. Manfaatnya pasti yang saya rasakan ya contohnya asam urat sudah terkendali, kolesterol tadinya di atas 200, sekarang udah di bawah. Tensi tadinya di atas 170, sekarang udah normal 130. Yeay, hebat nih ya. Pak Johnson nih tidak tinggal diam gitu kan ya. Jadi Pak Johnson tadi memang sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter. Terus juga gaya hidupnya udah mulai dirubah. Betul. Pasang ring nurut dan sudah menggunakan teknologi laser. Ini perlu kita berikan apresiasi buat Pak Johnson. Betul sekali, dan ternyata dari cerita barusan ya, kita juga baru tahu ya Pak Johnson tuh ada kolesterol tinggi dan tensi tinggi juga. Banyak faktor resikonya. Tapi beliau tidak tinggal diam. Salah satu upaya yang ia lakukan adalah memanfaatkan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri, bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga bantu menjaga kesehatan jantung kita lebih optimal. Teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah nadi, di mana sinar laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide dan bermanfaat untuk membuka dinding pembuluh darah. Sehingga inilah yang akan mengakibatkan tensinya menjadi lebih terkendali. Makanya tadi Pak Johnson mengatakan tensinya dulu 170-an, itu tinggi sekali. Tapi setelah mengikuti anjuran dokter, lalu menggunakan teknologi laser, tensinya ada di angka 120-an seperti yang kita lihat di video. Teknologi laser yang dipasang di pergelangan tangan kiri tadi akan menyinari titik-titik akupuntur yang membantu kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Ada titik akupuntur PC dan HT. PC itu perikardium, selaput pembungkus jantung yang ada di sekitar jantung. HT itu heart, yaitu jantung. Juga titik akupuntur LU untuk menjaga kesehatan paru-paru. Teknologi laser ini akan masuk ke dalam kulit kita, lapisan kulit kita dari luar sampai dalam, dan akan menyinari pembuluh darah. Di sana teknologi laser akan meningkatkan performa dari kompor energi kita ini. Mitokondria ini bisa mengubah sumber-sumber energi menjadi energi sehingga membuat pemakainya menjadi lebih berenergi dan siap melakukan aktivitas sehari-hari. Buat pemirsa yang punya nilai rapot merah seperti Pak Johnson, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, hipertensi, mari terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan jantung Anda. Sekali lagi ya, jika Anda ingin sehat sekarang dan juga nanti, yang pertama, lakukan pola hidup sehat sekarang juga, nggak bisa ditawar. Yang kedua, ikuti saran dari dokter. Yang ketiga, lengkapi dengan menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kalau digunakan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Sekali lagi, harapannya adalah untuk mencegah kita kena komplikasi. Jadi mari jadikan AccuLaser ini sebagai identitas Anda, sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Kalau misal Anda ingin langsung melihat barangnya, langsung mencoba juga boleh. Ya, silahkan datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol.
Yuk sekarang juga hubungi call center Gogomol untuk mendapatkan AQ Laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AQ Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Fakta berbicara pemirsa, pasien dengan asam urat ya lebih beresiko 2 kali lipat mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, kok bisa sampai ke jantung sih? Gitu Mbak Preti. Jadi pemirsa, asam urat ini merupakan zat sisa hasil metabolisme purin. Dia bisa diproduksi secara alami di dalam tubuh, yaitu dilakukan oleh organ hati. Dan dia juga akan dibuang oleh tubuh secara alami melalui ginjal dalam bentuk urin. Kenapa sih kadarnya bisa meningkat? Pertama, ya karena diproduksi secara berlebihan. Satu, ada peradangan di dalam tubuh kita. Atau bahan bakunya yaitu si purin terlalu tinggi. Lalu yang kedua, proses pembuangan yang mengalami gangguan. Kalau misalkan Anda jarang minum air putih, atau Anda hobi minum yang manis-manis, atau yang ketiga Anda memiliki gangguan ginjal, maka kadarnya dapat meningkat di dalam tubuh. Sekarang asam urat ini seringkali diasosiasikan dengan nyeri sendi. Karena memang asam urat ini nantinya dapat menumpuk pada sendi. Sifatnya seperti kristal, dia menusuk-nusuk sendi dan menyebabkan peradangan dan rasa nyeri yang hebat. Tapi lebih jauh lagi, asam urat ini gak hanya menyerang sendi. Setiap dia lewat di dalam pembuluh darah, dia mengakibatkan luka-luka kecil yang ada di dalam dinding pembuluh darah. Ketika kolesterol lewat, dia nyempil masuk ke dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan penyempitan pembuluh darah yang diakibatkan oleh plak. Ingat, 20% total aliran darah kita itu menuju pembuluh darah koroner yang mengakibatkan pembuluh darah jantung ini menjadi lebih rentan mengalami luka-luka kecil akibat asam urat tinggi dan rentan mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Kalau didiamkan, lama-kelamaan timbul komplikasi yang lebih hebat, yaitu serangan jantung. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, yuk belajar dari cerita Pak Johnson. Kendalikan asam urat Anda agar meminimalisir resiko serangan jantung. Pak Johnson ini adalah seorang pensiunan yang terkena serangan jantung sehingga ada 2 ring dipasang di pembuluh darah jantungnya ya. Sadar ini nggak bisa terulang lagi karena lebih bahaya lagi resikonya ya. Makanya Pak Johnson take action menggunakan teknologi laser. Dulu itu kan pas nonton TV tuh, kita lihat iklannya, kita lihat spesifiknya kok semua kok bisa bantu saya nih gitu. Akhirnya kita beli. Manfaatnya pasti yang saya rasakan ya contohnya asam urat sudah terkendali, kolesterol tadinya di atas 200, sekarang udah di bawah.
Tensi tadinya di atas 170, sekarang udah normal 130. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Johnson ini sebuah alat yang kecil, ringan, portable seperti yang saya gunakan. Jadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Walaupun alat kesehatannya terkesan kecil maupun portable, tapi sebenarnya melalui perjalanan sejarah yang panjang. Awal ditemukan pada tahun 1960. Lasernya dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu kedokteran, maka akhirnya diciptakan alat kesehatan yang bisa Anda manfaatkan di rumah seperti yang digunakan oleh Pak Johnson. Digunakan pada pergelangan tangan kiri karena nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan membantu menguraikan gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah. Sehingga aliran darahnya dapat berjalan dengan lancar. Kalau Anda sayangi organ vital Anda, otak, jantung, dan ginjal, maka sejatinya Anda harus take action. Sayangi juga darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, teknologi laser ini dipakai 2 kali sehari ya. Mengapa? Seiring waktu hormon-hormon yang berfungsi untuk mengatur siklus sirkadian kita semakin menurun. Makanya dulu ada orang pada saat muda, saya nggak pernah ada hipertensi, tidak pernah ada diabetes, kolesterol tinggi. Tapi seiring usia pemirsa ada hormon yang mulai turun sehingga muncullah berbagai penyakit tersebut. Dengan memakai teknologi laser, teknologi ini akan mengaktifkan pada saat malam hari hormon melatonin atau hormon tidur kita. Hormon ini berfungsi untuk menjaga kuantitas dan kualitas tidur agar cukup sebagai recovery kita paling dasar. Pemulihan sel-sel yang sudah rusak di hari-harinya dikembalikan lagi pada saat malam. Dan jika dipakai pada pagi atau siang hari, teknologi laser akan mengaktifkan hormon serotonin yang berfungsi membuat kita berenergi, bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi pakai 2 kali ya pemirsa, pagi atau siang dan malam hari. Ya, mungkin Anda sudah akrab dengan penggunaan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri ya. Sebetulnya ini ada extensionnya ya, yang kalau dipakai secara optimal bisa mempercepat pemulihan, bisa membantu kesehatan kita lebih baik lagi. Namanya adalah intranasal, dipasang di rongga hidung. Tapi kan yang nyumbat di jantung. Nah, banyak yang nanya gitu loh, Mbak Preti. Jadi tujuan pengobatan dari kasus penyakit jantung koroner ini ada 4. Yang pertama adalah mencegah terjadi serangan jantung yang berulang. Lalu yang kedua mencegah komplikasi lainnya seperti serangan stroke maupun gagal ginjal. Ingat, ada kata kunci stroke di dalamnya. Yang ketiga, mengendalikan faktor resiko. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Bisa didapatkan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Ingat, penggunaannya harus rutin. Satu kesatuan dengan yang di rongga hidung yaitu intranasal. Dengan menggunakan intranasal, nantinya pembuluh darah yang ada di hidung akan menghasilkan nitric oxide yang lebih optimal dan langsung terkonek atau terhubung ke pembuluh darah yang ada di otak. Membuka pembuluh darah di sana, ya bisa mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, membantu meringankan gejala vertigo, migrain, sinusitis. Pada dasarnya adalah kebutuhan kesehatan darah dan pembuluh darah ini harus diupayakan setiap hari. Jadi pemirsa di rumah pakai secara rutin satu kesatuan. Tadi Pak Johnson terkena serangan jantung di lapangan olahraga. Sehabis serangan jantung kadang-kadang pergerakan menjadi tidak optimal seperti semula. Untuk membantu hal ini ada teknologi yang namanya NMES pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini membantu gerakan pasif pada otot-otot yang diperlukan untuk dilatih sehingga otot ini tetap berfungsi dan memberikan rangsang kepada saraf kalau otot ini masih bisa digunakan. Jadi penggunaan NMES ini tentunya akan bisa membantu pergerakan otot dan saraf menuju ke arah yang lebih baik dan untuk pemulihan stroke akan bisa menjadi lebih cepat. Saya mungkin tipe orang pemikir ya, jadi kalau ada masalah sedikit saya nggak bisa tidur tuh. Teknologi laser itu sangat membantu ya, sangat membantu, bisa lebih pules tidurnya, lebih nyenyak, bangunnya juga lebih semangat, lebih sehat, lebih segar. Dan saya juga tidak mau nambahin lagi, makanya saya sekarang rajin pakai teknologi laser pagi dan malam sebelum tidur. Saya di sini pengguna teknologi laser. Saya anjurkan untuk saudara-saudara semua agar menggunakan teknologi laser karena manfaatnya sangat baik seperti yang saya rasakan. Terima kasih teknologi laser, sangat membantu kesehatan saya. Sukses terus. Saya
Sehat-sehat ya Pak Johnson. Ya. Dan untuk pemirsa di rumah, belajar dari cerita Pak Johnson. Ingat, serangan jantung dapat menyerang siapapun, dimanapun, apapun profesi Anda. Jadi dari sekarang terapkan gaya hidup sehat, cek kesehatan secara rutin dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Untuk Anda penggiat olahraga pemirsa, tetap rutin lakukan olahraga, tapi jangan lupa ya, cek dulu kesehatan jantung Anda sebelum mulai olahraga secara rutin. Dan tambahkan juga teknologi laser, katanya Pak Johnson, untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Jadi pemirsa, mari jaga kesehatan. Sekali lagi, pola hidup sehat lakukan sekarang juga, nggak bisa ditawar lagi. Ikuti saran dari dokter dan lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya juga kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita mengalami seperti yang Pak Johnson alami. Pernah serangan jantung, atau mungkin stroke, atau gagal ginjal, atau komplikasi lainnya, ya. Jadi mari jadikan AccuLaser sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Bagaimana cara mendapatkannya? Pemirsa, silakan hubungi nomor call center Gogomol yang angkanya ini nomornya muncul ya di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang juga, atau mungkin Anda ingin mendapatkannya langsung, ingin mencobanya langsung di tempat, boleh. Silakan datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Silakan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Oke pemirsa, jaga kesehatan, harta yang paling berharga, gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Yo, semangat hidup sehat! Saya mengalami hipertensi paling tinggi. Sempat 180 sampai 200, kolesterol itu sekitar di atas 200, asam urat saya tinggi. Setelah hasil dari kateterisasi, perkiraan 70 atau 80% itu 3 pembuluh jantung ini sudah mengalami penyumbatan. Setelah saya menggunakan teknologi ini, saya cek dari echo-nya, dites juga treadmill-nya, dari detak jantung juga. Ternyata saya negatif, bagus sekali. Manfaat teknologi ini memperlancarkan pembuluh darah saya. Dan otomatis tekanan darah saya juga menjadi normal. Kolesterol dan asam urat, termasuk diabetes saya, itu menjadi normal. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.